Nah lu mati. Halo semuanya, kembali lagi di channel JLID bersama dengan gue Mehdi. Akhirnya setelah sekian lama gue nggak mereview MacBook. Kali ini gue kembali mereview MacBook. Awalnya tuh kemarin tuh gue sempet bingung, gue cari bahan apa ya buat review laptop, kayaknya udah mentok gue apa. Founding father kita ganti MacBook, gue pinjem aja jadinya kan. Dan sekarang kita review, inilah MacBook Pro 13 inci 2017. Nah, sebelumnya kan Bapak CEO kita ini pakai MacBook 12, bukan MacBook Pro, bukan MacBook Air. Dia hanya MacBook aja. Itu juga rilis cuma tahun 2017 aja. Dan kalau penasaran sama reviewnya, itu udah pernah di-review sama si Andre, bisa klik card yang ada di atas, tinggal klik aja. Tapi nontonnya abis nonton video ini baru nonton video itu. Nah, sekarang kita bahas MacBook ini, MacBook Pro 13 inci tahun 2017. Laptop ini masih bisa nggak sih dipakai di tahun 2021 ini? Tapi sebelum kita bahas ke sana, kita flashback dulu sedikit. Ini laptop sesuai dengan namanya, MacBook Pro 13 inci 2017 yang dirilis pada tahun 2017 dan sudah discontinue atau sudah tidak diproduksi lagi pada tahun 2019. Oh ya, untuk MacBook ini juga bentar. Nah, MacBook ini juga bukan seri yang touch bar, karena di tahun 2017 itu dia ada dua seri. Yang kalau untuk Pro series ya, ada yang touch bar dan non touch bar. Kalau dari sisi desainnya, MacBook Pro 2017 ini sudah melewati masa-masa transisi di tahun 2016. Karena di tahun 2016 itu menurut gue masih memakai desain tahun 2015, tapi udah pakai model yang sekarang nih, yang logo Apple-nya itu udah nggak nyala, karena kan di tahun 2015 ke bawah itu logo Apple belakangnya masih nyala. Nah, yang di sini dia udah pakai chrome aja jadi udah logo Apple itu udah nggak nyala. Tapi ini yang bikin flat desainnya tuh lebih keren lagi. Dan untuk varian warnanya di tahun 2017 ini dia punya dua warna, ada yang ini space gray ya, namanya ini space gray, sama ada yang silver. Tapi kebanyakan orang pakainya yang space gray gini sih, karena lebih elegan gitu kelihatannya. Dan kalau dari segi dimensinya bisa lihat di sini aja, nanti akan gue tampilin. Dan kalau dari beratnya, MacBook ini itu beratnya lebih ringan dari MacBook yang sebelumnya, 2016. MacBook ini memiliki berat 1 kilo 37 gram, yang bikin MacBook ini tuh lebih compact lah dibawa kemana-mananya. Udah Pro series, ringan gitu kan, enak dibawa kemana-mana, digendong kemana-mana tuh nggak bikin pegel. Apalagi kan Bapak CEO kita orangnya sibuk, dia butuh kerja yang mobile di mana aja bisa, dan laptop ini sangat mensupport dia. Tapi kan yang kemarin lebih kecil ya, 12 inci, yang ini 13,3. Kenapa yang itu diganti jadi yang ini? Bertanya-tanya gua. Ya nggak perlu kan nanya sih, sebenarnya udah ketahuan sih bedanya di mana. Kalau yang 12 inci itu kan dia pakai prosesornya yang M series kalau nggak salah ya, pakai yang M series, dan itu low voltage. Dia emang untuk pekerjaan yang ringan-ringan aja, dibanding yang Pro series ini udah pasti kan sesuai namanya Pro, berarti kan dia bisa mensupport pekerjaan yang lebih berat lagi. Dan untuk layarnya, MacBook Pro 13 inci sesuai namanya 13 inci, dia memiliki dimensi layar 13,3 inci dengan resolusi 2560 x 1600 pixel. Dan kalau kalian pakai layar eksternal, MacBook Pro ini bisa mensupport layar sampai resolusi 5K. Bayangin, laptop sekecil ini 13,3 inci bisa mensupport layar sampai 5K kalau pakai layar monitor eksternal. Itu kurang mantep apa lagi gitu kan. Kalau gue sih emang udah suka banget sama MacBook ya. Bisa dibilang gue Apple fanboy kali, karena HP gue aja Apple, dulu sempat pakai MacBook. Dan sekarang kangen pakai MacBook lagi, bisa nge-review MacBook ya, seneng banget gue. Kalau untuk displaynya ya nggak perlu diraguin lagi sih, Retina display gitu kan. Ini lihat di sini aja. Mana nih? Nah, di sini itu tajam gitu, di layarnya tuh di mata tuh enak. Gue tuh sebelumnya juga kan pakai MacBook Pro 2015 early 2015, gue pakai yang Retina. Itu enak banget warnanya sih, gue buat ngedit, buat color grading, buat desain, warnanya tuh udah enak banget. Nah, di sini sudah diimprovisasi lagi untuk Retina displaynya, jadi warnanya makin enak sih, makin adem di mata. Kalau buat gue sih ini layarnya perfect lah bisa dibilang. Ketahuan banget Apple fanboynya ya gue. Nah, kalau untuk di sektor webcam, ini tadinya orang nggak gitu mikirin banget sih sama webcam ya, karena ya dulu webcam buat apa gitu. Sekarang jadi salah satu faktor penting kalau mau beli laptop.
Webcam di MacBook Pro 2017 ini dia mempunyai resolusi 720 pixel HD kalau dalam untuk rekaman video call. Kalau untuk hasilnya sih MacBook udah pasti bagus lah ya. Gua sangat yakin dengan hasilnya. Dan nanti nih kalian lihat aja nih hasil dari recording dari webcamnya MacBook. Ya, ini dia hasil dari kamera MacBook Pro 13 2017. Ini hasilnya. Ini sama sih kayak kamera HP. Delaynya nggak ada. Emang best lah. Kalau buatan Apple semuanya emang bagus. Nah, kalau di sektor spesifikasinya, laptop ini masih menggunakan Intel Core i5 dual core 2,3 GHz dan bisa sampai 3,6 GHz dengan turbo boost. RAM yang terpasang di laptop ini dia sebesar 8 GB LPDDR3 2133 MHz. Nah, kalau untuk MacBook ini bisa jadi 16, cuma kalian harus custom to order. Kayak MacBook Pro gua yang lama tuh yang 2015 itu dia custom to order dibikin RAM-nya jadi 16 GB. Kalau graphic card-nya dia menggunakan Intel Iris Plus 640. Nah, Intel Iris ini dulu tuh yang gua sering dengar cuma ada di seri MacBook Pro. MacBook Pro sih, di seri MacBook lah kebanyakan tuh pakai Intel Iris, dan sekarang dia package sama Intel generasi ke-10 dan ke-11 tuh udah mulai banyak tuh yang udah package Intel generasi 10 plus Intel Iris. Nah, dulu tuh belum sebanyak itulah Intel Iris di pasaran. Biasanya banyaknya tuh di MacBook. Dan untuk storage-nya di MacBook ini menggunakan SSD NVMe sebesar 256 GB dan ada juga seri yang 128 GB. Untuk di MacBook ini serinya SSD-nya emang nggak terlalu besar sih ya. Tapi kalau nggak salah emang bisa disediain tuh sampai 1 TB. Tapi kalian mesti itu custom to order, nggak bisa langsung beli di store tiba-tiba beli yang 500 atau yang 1 tera karena nggak disediain, harus custom to order dulu, nanti dibuatin MacBook dengan SSD yang kalian inginkan seperti itu. Nah, dengan spesifikasi yang tadi udah gue sebutin, laptop ini bisa mensupport Bapak CEO untuk mengecek laporan tim menggunakan Google Spreadsheet dan lain-lain, untuk mengecek jurnal, terus juga bikin perencanaan bisnis untuk jualan laptop Indonesia ke depannya. Jadi laptop ini sih menurut gue udah sangat bisa banget mensupport dia ya. Apalagi kan dia kalau buka tab tuh bisa sampai banyak banget kalau gue liatin. Nah, enaknya di MacBook tuh buka tab banyak banget itu nggak se-nge-lag di Windows ya menurut gue ya. Tapi ya mungkin ada yang fanboy Windows. Kalau gue sih dua-duanya gue pakai sih. Laptop gue aja kan gue pakai Alienware, gue pakai Windows. Tapi gue juga suka sama sistem manajemennya macOS gitu. macOS tuh sistem manajemennya menurut gue sangat oke. Nah, kalau untuk di touchpadnya di MacBook Pro 2017 ini dia mempunyai touchpad yang sangat lebar dan menurut gue sangat enak ya untuk multitasking. Gue tuh dulu pakai MacBook yang 2015 dengan touchpad yang nggak gitu lebarnya tuh udah enak. Gue bisa gue ngedesain itu nggak pakai mouse loh, gue pakai touchpad doang karena touchpadnya seenak itu. Nih gue kasih lihat nih, touchpadnya tuh seenak itu tuh, geraknya tuh flawless banget dan lo bisa ngapain aja di touchpad ini. Nggak geser-geser, atau lu mau comot juga bisa, lu buka lagi juga bisa. Ini touchpadnya lebar dan enak, lu 5 jari lu tuh bisa masuk semua ke touchpad, dan menurut gue sih ini masih touchpad terenak yang pernah ada di laptop buat gue. Kalau buat lu nggak tahu. Kalau menurut lu ada laptop lagi yang menurut touchpadnya lebih enak dari MacBook, boleh tulis di kolom komentar. Dan kalau untuk port I/O-nya, ini dulu sempat jadi perbincangan orang sih ya. Waktu MacBook 2016 masa-masa transisi, Apple tuh ngilangin USB Type A-nya diganti sama Thunderbolt 3 semua jadi USB Type C. Itu sempat jadi pertimbangan. Perbincangan banyak orang. Dan di MacBook ini sudah pasti cuma tersedia 2 USB Thunderbolt 3 Type C sama audio combo jack di sebelah sini nih. Jadi di laptop ini udah bener-bener tipis, terus portnya cuma ada 2, Type C dua-duanya sama combo jack doang 1. Jadi kalau kalian mau pakai HDMI atau mau pakai LAN dan lain-lainnya, USB Type A dan lain-lain, kalian harus pakai dongle lagi. Emang nih si Apple suka banget nyusahin usernya, tapi dibeli sama usernya. Nggak ngerti brand Apple tuh sekuat itu. Emang si Apple nyusahin orang aja loh. Dari sini pakai Type C doang, terus kemarin iPhone nggak dikasih charger, cuma kabelnya doang, nggak dikasih headset juga, tapi laku. Nggak ngerti gue sama Apple tuh brandnya sekuat itu sampai bisa mempengaruhi orang untuk beli, padahal disusahin gitu sama Apple. Termasuk gue sih, gue juga pakai brand Apple. Ya emang tim Anda
menguras kantong penggunanya. Nah, sekarang kita bahas dari sisi audionya. Kalau dari audio si Apple nggak perlu diraguin lagi lah ya, dari HP-nya. Ini juga di seri MacBook Pro ini suaranya enak banget. Nih langsung lu dengerin aja deh, mending daripada gue ngoceh panjang-panjang nih, buktiin aja langsung suaranya dari si MacBook Pro ini. Nah, tadi kan udah dengerin dari audionya, sekarang gimana dengan ketahanan baterainya? Kalau dari ketahanan baterainya, ini laptop menurut gue setelah dites paling nggak bisa tahan 7 jam kalau penggunaan normal. Kalau penggunaan agak berat pasti lebih cepat habis lah, seperti biasa lah. Cuma karena manajemen daya dia bagus, terus macOS-nya juga bisa menstabilkan semua program, jadi ini lebih awet dibanding laptop Windows yang lainnya. Gak tau kalau itu gue mengakui, gue juga pakai Windows juga kan. Intinya ini Alienware gue tuh baru ganti baterai 3 bulan udah jebol lagi karena gue pakai buat ngedit terus-terusan kan mesti colok. Nah, kalau di MacBook Pro lu tuh nggak perlu nambah daya dengan dicolok, dia bisa tetap full performance dan daya tahan baterai itu masih awet lah. Gue dulu pakai MacBook Pro 2015 aja seharian, gue sekali ngecas tuh bisa sampai bertahan 5 jam kalau gue pakai buat ngedit. Kalau pakai normal-normal aja bisa sampai seharian gue nggak ngecharge. Kalau sekarang kemana-mana gue mesti bawa charger, mana berat lagi laptop gue ya. Jadi kangen sama MacBook. Nah, dari tadi gue udah puji-puji nih MacBook. Ketahuan banget fanboynya ngejilat banget sama Apple ya kan. Di 2017 ini juga ada beberapa masalahnya karena ya pasti sebagus-bagusnya produk pasti ada cacatnya. Nah, di MacBook ini ada isunya itu namanya yang pertama ada FlexGate. Itu ada masalah di kabel fleksinya. Jadi kalau MacBook kalian dibuka sampai segini, 45 derajat kayak gini, itu layarnya masih nyala. Tapi kalau kalian buka kayak gini, nah itu mati. Itu pernah ada beberapa isu kayak gitu di seri yang ini, di yang touch bar maupun yang non touch bar. Itu namanya FlexGate. Kalau untuk perawatannya gimana? Karena kan kalau untuk klaim di sini nggak ada Apple Store ya, paling dekat Singapura. Nah, caranya gimana? Kalau kalian buka tutup MacBook pakai perasaan gitu kan, ini barang mahal gitu kan. Bukanya tuh pakai perasaan, pakai hati gitu. Kayaknya tuh pelan-pelan kayak gini. Nah lu mati. Enggak kok, nyala. enggak. Ini kondisi normal kok. Nah, itu kayak gitu, itu namanya FlexGate. Dan yang kedua, ini isu yang dulu sempat rame banget sampai akhirnya MacBook merubah keyboardnya lagi di tahun 2020 menjadi apa namanya tuh, gue lupa. Nah, yang di sini kan pakai keyboard butterfly keyboard. Nah, butterfly keyboard itu permasalahannya karena dia travelnya sangat tipis. Jadi tuh kalau kalian ngetik pakai MacBook ini, jaraknya tuh nggak berasa kayak ngetik gitu, kayak cuma tek gitu doang, sekali klik doang. Nah, itu masalahnya suka mencet sendiri. Dulu tuh ada sering banget masalah di E sama di spasi kalau nggak salah deh. Tapi banyak juga sih yang masalahnya kayak gitu. Dia itu biasanya karena debu atau karena kotor. Nah, solusinya gimana? Kalian bisa pakai pelindung keyboard. Itu yang paling sering masalah di ini nih, MacBook Pro 2017 ini. Oh ya ada satu lagi. Kemarin gue dapat juga dari DM Instagram, ada yang nanya ke gue, MacBook Pro 2017 gue kalau dicolok dongle buat nambah extend gitu, Wi-Fi-nya suka hilang. Nah, itu juga bisa jadi dari dongle-nya yang kurang bagus lah, kurang support. Dan gue cari-cari di forum, ada yang ngakalin pakai aluminium. Jadi ujung Type-C-nya itu dililitin aluminium supaya frekuensinya tuh nggak berubah gitu, nggak mengganggu si Wi-Fi. Itu juga ada di seri yang ini nih. Tapi itu kebanyakan mungkin masalah dari dongle-nya ya. Kalau kalian pakai dongle yang bagus, mungkin nggak bakal ada isu-isu kayak gitu. Jadi simpulannya gimana Ngap? Jadi gini Ngap kesimpulannya. Kalau kalian yang lagi cari MacBook ya terus ada budget yang lumayan, terus mau beli MacBook ini masih mikir umurnya masih bisa panjang nggak ya, atau update-nya masih panjang nggak ya? Tenang aja, ini MacBook umurnya pasti gue yakin masih panjang banget asal kalian apik ngerawatnya, pemakaiannya rapih, nggak bikin banyak rusak atau apa. Gue yakin ini umurnya bisa sampai 3-4 tahun ke depan. Apalagi kan ini baru dapat OS terbaru, macOS Big Sur gitu kan. Yang ini udah pakai Big Sur sih. Ini udah pakai Big Sur. Jadi gue yakin umurnya itu masih panjang, 3-4 tahun lagi tuh masih bisa asal kalian makainya tuh awet-awet aja gitu. Nggak ada
yang mungkin bentok lah, tiba jatuh lah, terus apalah gitu kan. Gue yakin umurnya masih panjang. Jadi yang buat yang mau beli masih ragu, buat gue sih saran dari gue nggak perlu ragu sih, langsung gesek aja ATM kalian, beli kayak gitu. Jadi mungkin sekian aja kali ya pembahasan untuk MacBook Pro 2017 ini dipakai di tahun 2021 ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka boleh klik like-nya, kalau nggak suka dislike aja. Terus juga tulis di kolom komentar. Mungkin ada di antara kalian juga yang pakai MacBook Pro ini, experience-nya kayak gimana? Tulis di Instastory kalian masing-masing. Ya enggak dong, di kolom komentar YouTube kita nih di bawah. Dan ya, sekian dari gua. See you. Closing-nya gue lupa gimana. Oh ya. I will see you guys on next video. Bye bye.